Selamat malam. Em, Mohon maaf sebelumnya kalau video pembelajaran yang saya buat sekarang ini sangat-sangat sederhana atau ya tidak digarap secara serius, tapi mudah-mudahan besar kecilnya bisa bermanfaat untuk kalian membantu sebelum melaksanakan STS nanti siang. Oke. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pada teori musik mungkin kalian sudah atau tidak asing lagi dengan istilah do re mi fa sol la si do yang biasanya dipergunakan dalam nyanyi-nyanyian. Kalau misalkan do re mi fa sol la si do itu diterjemahkan ke dalam teori musik, nada-nadanya akan menjadi seperti berikut. Oke. Jadi do itu sama dengan C, re itu sama dengan D, mi itu sama dengan E, do re mi fa sol la si dan kembali ke do. Kenapa di sini C, D, E, F, G, A, B dan kembali ke C? Jawabannya karena dalam teori musik itu alfabet atau huruf yang digunakan itu hanya dari A hingga ke G gitu. Jadi hanya A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, jadi selain dari itu seperti H, I, J, K, L, M, N itu tuh tidak ada. Jadi hanya A sampai dengan G saja. Kemudian dalam teori musik tangga nada, nah ini tuh disebut dengan tangga nada. Oke, tangga nada itu terdiri dari lebih dari satu nada yang dimana dipergunakan sebagai pengiring atau isian dalam sebuah lagu. Nah, tangga nada ini dia ada banyak, ada tangga nada mayor dan tangga nada minor, dan ada banyak lagi yang lainnya seperti ada harmonik minor, ada Lydian, Phrygian, Mixolydian, Aeolian dan lain-lain. Cuman untuk materi saat ini yang akan saya jelaskan hanya tangga nada mayor dan minor. Nah, untuk dua tangga nada ini atau setiap tangga nada yang lainnya, mereka itu mempunyai formula atau rumus khusus yang setiap tangga nada itu berbeda-beda. Untuk mayor, tangga nadanya adalah sebagai berikut. Jadi tangga nadanya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Terus untuk minor, tangga nadanya adalah 1 setengah 1 1 1 setengah 1. Nah, yang dimaksud dengan 1 dan setengah di sini yaitu adalah disebutnya interval. Ini tuh disebut dengan interval atau jarak. Yang dimaksud jarak adalah dari nada satu ke nada selanjutnya. Nah, kemudian nada itu dia mungkin di sini bisa saya buatkan alat bantunya.
Untuk bagian yang ini adalah namanya tangan nada kromatik. Nah, yang dimana setiap interval atau jarak dari satu nada ke nada yang lainnya yaitu adalah setengah. Jadi dari C ke sini setengah, dari sini ke sini setengah, setengah, dan seterusnya. Kalau misalkan dari sini ke sini itu adalah setengah, berarti dari sini ke sini jaraknya adalah 1. Kalau misalkan dari sini ke sini berarti jaraknya adalah 1,5, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian sebentar saya lengkapi dulu yang ini. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ini ada simbol yang seperti tanda tagar atau tanda pagar atau tanda hashtag, yang dimana tanda ini disebut tanda crash, yang memiliki fungsi menaikkan setengah nada. Kemudian yang di bawahnya yang seperti huruf B itu adalah simbol mol, yang memiliki fungsi menurunkan setengah nada. Nah, dua simbol ini nanti kalian ingat-ingat, karena nanti untuk selanjutnya ini akan kita pergunakan. Ingat yang tanda hashtag ini atau pagar itu namakan crash, fungsinya menaikkan setengah nada, sedangkan yang seperti huruf B ini namanya mol, itu menurunkan setengah nada. Oke. Sekarang gini, kalau misalkan semua nada itu mempunyai tangga nada, jadi misalkan C, misalkan C, D, E, F, G, A, B, dan C. Nah, misalkan di sini C. Nah, cara pengerjaannya, sorry. Benar. Jadi kalau misalkan nada itu dia dilanjut dengan huruf M besar, berarti dia mayor, sedangkan bila M kecil berarti dia minor, kayak gitu. Jadi untuk nada yang ini dia itu disebutnya bukan CM atau bukan sentimeter, tapi dia adalah C mayor, kayak gitu. C mayor, sedangkan yang ini D dan dilanjut oleh M kecil disebut D minor. Nah, untuk pengerjaan tangga nada kita ambil contoh misalkan yang mana ya, yang E aja deh. Enggak, yang F aja dulu deh, F mayor. Nah, untuk pengerjaannya, yang pertama kalian urutkan dulu berdasarkan alfabet dari diawali oleh F, gitu. Karena dia adalah tangga nada F, berarti kita awali seperti F. Nanti akan kita buatnya seperti yang ini. Jadi ini adalah C, lalu dilanjut C, D, E, F, G. Nah, setelah sampai ke G, itu kan karena tadi saya bilang nggak ada lanjutannya, yaitu nggak ada H, I, J, berarti setelah G kita kembali lagi ke A, B, hingga kembali ke C. Jadi diawali oleh C, diakhiri oleh D. Untuk yang F pun sama seperti itu. Jadi kita mulai dari F, kemudian lanjut ke G. Nah, setelah G kita kembali ke A, B, C, D, E, dan diakhiri oleh F. Jadi kita di sini punya nada F, G, A, B, C, D, E, dan F. Nah, kemudian karena ini tangga nada mayor atau F mayor, kita lihat lagi di sini rumusnya. Di sini kita sudah punya rumus. Rumus yang pertama itu adalah rumus mayor 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, sedangkan minor adalah 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, dan 1. Nah, 1 dan setengah yang di sini adalah jarak dari yang ini. Oke, mungkin untuk biar lebih jelasnya bisa sambil kita contohin. Oke, sekarang ketika sudah seperti ini, kalian masukkan rumusnya. Rumusnya yang mana yang kita masukkan? Mayor atau minor? Yang kita masukkan yang mayor, karena ini adalah
tangga nada atau tangga nada F mayor. Oke, kita masukkan di antara dua nada, Jadi dari antara nada ini dan nada yang selanjutnya kita masukin di awal, yaitu 1 1/2, 1 1/2. Kita taruh di sini 1 1/2, 1 1/1. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita cek menggunakan yang ini sebagai alat bantu atau contekan kalian saja, kayak gitu. Caranya gimana? Sekarang kita lihat di sini. Di sini kita ada nada F dan nada G. Nah, sekarang kita cek di sini nada F mana? Nada F tuh ini, nada G ini. Nah, dari nada F ke nada G jaraknya berapa? Sekarang kita lihat. Kalau misalkan dari sini ke sini itu adalah setengah, dan dari sini itu jaraknya setengah. Nah, berarti setengah tambah setengah yaitu sama dengan 1. Nah, jadi kita tahu sekarang jarak dari F ke G itu jaraknya adalah 1. Nah, sekarang kita lihat lagi ke bawah. Di sini F dan G kita tadi sudah tahu jaraknya itu bahwa dari F ke G itu adalah 1. Nah, sedangkan menurut rumusnya atau yang diminta oleh rumus, yaitu jarak dari nada pertama ke nada kedua itu harus 1. Nah, ini sudah sesuai. Jarak F ke G itu 1 dan yang diminta adalah 1. Berarti ini sudah tepat. Kemudian selanjutnya kita cek lagi dari G ke A. G mana? G ini lalu ke A. Nah, jarak dari G ke A kita lihat lagi, dari sini ke sini setengah, dari sini ke sini setengah. Berarti setengah tambah setengah adalah 1. Nah, jarak G ke A itu 1 dan yang diminta oleh rumusnya adalah 1. Berarti ini sudah tepat. Nah, kemudian kita cek lagi dari A ke B. Ini A, ini B. Nah, jarak dari A ke B setengah tambah setengah berarti 1. Ini pun sudah sesuai. Sesuai itu belum? Belum. Kenapa belum sesuai? Karena yang diminta oleh rumus jaraknya itu harusnya setengah, kayak gitu. Jadi si A dan B ini dia kelebihan karena jarak dia tuh 1, sedangkan yang diminta jaraknya tuh harus setengah. Nah, berarti kelebihan ya. Kalau misalkan kelebihan seperti ini, gimana kita harus memperbaikinya? Nah, memperbaikinya sekarang kita balik lagi ke sini. Ingat yang tadi ada tanda pagar atau tanda crash memiliki fungsi menaikkan setengah nada, sedangkan yang seperti huruf B atau mol ini menurunkan setengah nada. Nah, kita lihat di sini dia kelebihan atau kurang. Kalau misalkan dia kelebihan, maka kita beri tanda ini di bawahnya karena agar sesuai dengan rumus yang di bawah. Tapi kalau misalkan kurang, kita kasih tanda yang crash karena tidak sesuai dengan rumusnya. Nah, pada kasus yang ini A ke B ini dia kelebihan kayak gitu, atau kelebihannya gini. Mana A ke B. Nah, jarak dari A ke B ini dia kan 1. Nah, kalau misalkan yang diminta setengah, berarti setengah kita dapat yang ini, yang atas ya, kayak begitu. Nah, jadi kalau misalkan ini kelebihan, kita kasih tanda mol, karena mol itu menurunkan setengah nada. Nah, kemudian kita cek lagi dari B bemol ke C. Mana bemol? Bemol tuh ini, bemol ke C itu dia jaraknya 1. Yang diminta oleh rumusnya 1. Berarti sudah sesuai. Dari C ke D kita lihat lagi. C ke D jaraknya 1. Yang diminta 1 sudah sesuai. Nah, D ke F jaraknya 1. D ke E jaraknya 1. Berarti sudah sesuai karena yang dimintanya pun adalah 1. Kemudian dari E ke F. E ke F jaraknya itu dia setengah. Nah, jaraknya setengah dan yang diminta adalah setengah. Berarti sudah tepat. Nah, jadi hasil akhirnya untuk tangan nada F mayor, nadanya adalah F, G, A, bemol, C, D, E, dan F. Kayak begitu.
satu lagi, kita buat lagi satu lagi. Misalkan kita buat yang ini deh bawahnya. Sekarang tadi mayor, sekarang kita coba minor ya. Jadi ini G minor. Caranya gimana? Yang pertama tetap sama seperti yang di atas, kamu buat dulu urutannya, urutan hurufnya. Berarti diawali oleh G, karena G sudah yang paling akhir. Setelah G kita kembali lagi ke A. Jadi G, A, B, C, D, E, F, dan diakhiri oleh G. Nah, kemudian kita cek lagi di sini. Ini kan tangga nada G minor. Berarti rumus yang kita pergunakan adalah rumus minor yang ini, yang 1,5, 1, 1, 1, setengah, 1. Kita masukin, taruh di antara sela-sela dua nada. 1,5, 1, 1, 1, setengah, 1. Kemudian kita cek lagi. G ke A, lihat lagi ke sini. G ke A jaraknya berapa? 1. Yang diminta 1, sudah sesuai. Kemudian A ke B, mana A ke B? Ini A ke B jaraknya 1. Tapi yang diminta ini harus setengah. Berarti si A ke B ini kelebihan. Kalau misalkan kelebihan, kita harus kurangin. Nah, kalau untuk mengurangin, kita kasih apa? Kita kasih kres atau kita kasih mol? Kita kasih mol, karena mol itu menurunkan setengah nada. Berarti kita kasih lagi molnya di sini. Kemudian dari bemol ke C, mana bemol? Bemol ini ke C jaraknya itu adalah 1. Yang diminta oleh rumus itu 1, berarti sudah tepat. C ke D, C ke D jaraknya itu adalah 1, sedangkan yang diminta adalah 1, berarti sudah tepat. D ke E, mana D? D ke E jaraknya itu adalah 1, yang diminta itu 1, berarti sudah tepat. E ke F, dari E ke F dia jaraknya hanya setengah, dan yang diminta itu adalah setengah, berarti sudah tepat juga. F ke G, mana F ke G? F ke G jaraknya 1, dan yang diminta adalah 1, berarti sudah tepat. Nah, jadi untuk tangga nada G minor, nadanya adalah G, A, bemol, C, D, E, F, dan G. Kayak gitu. Sekarang kita coba lagi A mayor. Nah, A mayor pengerjaannya sama. Berarti kita urutin dari A, B, C, D, E, F, G, dan diakhiri oleh A. Ini tangga nada mayor. Nada mayor yang ini rumusnya kita masukin. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, kita cek lagi. A ke B. A ke B itu jaraknya 1, yang diminta 1, sudah tepat. B ke C. B ke C jaraknya itu dia, kita lihat di sini, B ke C jaraknya dia berapa? Setengah ya. Jarak dia itu setengah, sedangkan yang diminta itu harus 1. Nah, kalau misalkan tadi itu kan kelebihan. Kalau kelebihan kita kasih mol. Nah, pada kasus yang ini dia itu kurang, karena jarak dari B ke C itu setengah, sedangkan yang diminta itu adalah 1. Nah, kalau misalkan kurang, berarti kita kasih tanda crash. Nah, karena fungsi crash itu menaikkan setengah nada kayak gitu. Berarti kita kasih tanda crash di sini ya, kayak gitu. Jadi berubah menjadi C crash. Nah, selanjutnya dari C crash ke D. C crash ini C crash ke D jaraknya setengah, yang diminta setengah. Ini sudah tepat, berarti tidak ada perubahan. Dari D ke E, ini D ke E jaraknya itu adalah 1, dan yang diminta 1, sudah tepat. Kemudian E ke F, E ke F jaraknya itu dia setengah, sedangkan yang diminta itu harus 1. Nah, berarti kurang lagi kasusnya. Kalau misalkan kurang, kita kasih lagi yang crash. Berarti ini berubah menjadi F crash. Nah, sekarang selanjutnya F crash ke G. F crash ke G jaraknya itu adalah setengah, yang diminta yaitu 1. Berarti kurang lagi. Kalau misalkan dia kurang dengan permintaan dari rumusnya, berarti kita kasih crash. Nah, sekarang dari G crash
ke A ya. Jaraknya itu dia adalah setengah. Nah, yang diminta oleh rumusnya itu adalah setengah, berarti sudah tepat. Nah, sekarang kita tahu untuk tangan nada mayor nadanya adalah A, B, C crash, D, E, F crash, G crash, dan A. Kayak gitu. Oke, silakan kalian coba pelajari, atau dari nada-nada tersebut coba kalian latihan saja. Misalkan terserah mau nada apa, tangan nada apa, mau pakai mayor atau minor, itu bebas saja, silakan kerjakan sebagai bahan latihan. Kalau misalkan kalian menonton video ini dan kalian ingin mendapatkan koreksi dari saya, silakan buat contoh tangga nada, kemudian kirim ke nomor WhatsApp saya. Nanti di sana akan saya balas apakah hasil kerja kalian sudah tepat atau belum. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, bila ada bagian dari ini yang masih sulit untuk kalian pahami, silakan bertanya ke saya, karena nanti siang ujian untuk mapel seni musik itu akan sudah dimulai. Oke, baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.